Selamat datang di Smart Money Concepts Indonesia. Di sini kita akan membahas secara mendalam mengenai Smart Money Concepts. Untuk lebih memudahkan, kedepannya kita akan menyingkatnya menjadi SMC. Bagi yang belum tahu, SMC merupakan salah satu dari sekian banyak metode trading forex. Kita berangkat dari definisi SMC itu sendiri. Smart Money Concepts. Konsep Smart Money. Berarti konsep-konsep yang mempelajari bagaimana pergerakan smart money di dalam market dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk membangun trading plan yang profitable. Di sini kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa di dalam market forex terdapat dua kelompok partisipan. Yang pertama adalah smart money dan satunya adalah retail. Apa atau siapakah smart money itu? Smart money merupakan kelompok pemegang dana yang sangat besar jumlahnya. Siapa saja yang termasuk di dalam smart money? Di dalamnya ada bank-bank besar, ada interbank, dan institusi besar lainnya. Lalu siapakah retail? Retail merupakan kelompok di luar smart money yang memiliki dana relatif lebih kecil dibanding dengan smart money. Di dalamnya ada bank-bank kecil, ada broker, dan institusi-institusi kecil lainnya. Kita semua para trader termasuk di dalam kelompok retail ini. Kita semua tahu bahwa transaksi forex memiliki nilai rata-rata sebesar 6 sampai dengan 7 triliun USD setiap harinya. Dan kita para retail hanya berperan hanya sekitar 5% di dalamnya. Dari data ini saja kita dapat menyimpulkan bahwa penggerak market di market forex hanyalah pemain-pemain besar yang kita sebut dengan smart money. Kita para retail trader tidak akan mampu untuk menggerakkan harga sebesar apapun dana yang kita miliki. Dengan demikian, kita para retail, supaya dapat survive dan mendapatkan keuntungan, kita harus mempelajari pola pikir para smart money. Sebagai tambahan, semua transaksi yang dijalankan oleh smart money ini sudah banyak dijalankan secara otomatis oleh AI ataupun algorithmic computer. Lalu kita ingin tahu bagaimana para retail kita ini trading secara umum. Apa saja metode yang paling umum kita pakai. Berikut saya daftarkan beberapa metode yang paling umum dipakai, yaitu support dan resisten. Ini merupakan salah satu metode paling utama yang paling banyak diajarkan secara umum. Lalu ada juga trend line, lalu ada chart patterns seperti double top, double bottom, triple top, head and shoulders, wedges, triangle, flag, dan lain sebagainya. Lalu ada juga metode yang berdasarkan indikator-indikator seperti moving average crossing, RSI, stochastic, Bollinger Band, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apakah metode-metode retail trading yang telah disebutkan sebelumnya itu tidak profitable? Jawabannya tidak juga. Ada cukup banyak retail trader di luar sana yang masih profitable dengan metode-metode tersebut. Hanya saja, kita ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana sih mekanisme di dalam market forex. Dan metode-metode tersebut gak cukup untuk menjelaskan logika di baliknya. Lalu, di sini kita muncul lagi pertanyaan selanjutnya, apakah metode-metode yang telah kita pelajari sebelumnya itu menjadi sia-sia? Jawabannya adalah tidak juga. Semua pengetahuan kita atas metode-metode tersebut nantinya dapat kita pakai sebagai salah satu informasi agar kita tidak lagi terjebak menjadi makanan para pemain besar tersebut. Smart Money Concepts. Apa saja sih topik utama yang akan kita pelajari di dalam SMC ini? Pilar utama dalam SMC adalah market structure. Di sini kita akan belajar bagaimana kita mapping market structure secara mekanikal. Mengapa kita perlu melakukannya secara mekanikal? Karena dengan melakukannya secara mekanikal berarti aksi kita akan selalu konsisten. Dan aksi yang konsisten akan membuat hasil yang konsisten pula. Dengan mapping yang baik, kita akan mampu melihat arah pasar dengan baik, sehingga kita dapat mengambil posisi yang lebih baik. Kemudian pilar utama selanjutnya adalah supply and demand. Harga di dalam market tentunya digerakkan oleh supply and demand, penawaran dan permintaan. Ini merupakan sebuah hukum ekonomi dasar.
Namun, karena penggerak harga forex adalah pemain besar smart money, yaitu sekitar 95%, maka kita perlu menyesuaikan prinsip supply and demand yang ada berdasarkan fakta tersebut. Di pilar kedua ini kita akan belajar melihat area-area supply and demand yang baik, kemudian kita juga akan melakukan refining, sehingga kita dapat memilih area S&D yang terbaik. Kemudian pilar ketiga adalah liquidity. Topik ini yang cukup membedakan SMC dengan metode-metode lainnya. Secara singkat, liquidity merupakan sarana bagi para pemain besar atau smart money untuk menggerakkan harga. Pengetahuan mengenai liquidity ini dapat membantu kita untuk mengurangi loss yang tidak perlu dan membantu kita juga untuk mencari posisi yang lebih baik lagi. Dan setelah kita mempelajari 3 pilar utama SMC, kita dapat menerapkan semua ilmu tersebut untuk menyusun sebuah trading plan yang berisi sebuah set rules yang akan kita jalankan. Dalam menyusun trading plan ini juga termasuk memanage running trade yang sudah berjalan. Dari sini kita akan mengetahui secara detail apa saja persyaratan dan letak entry kita secara presisi. Begitu pula dengan letak SL, letak TP-nya sampai dengan SL plus atau trailing stop. Lalu kita juga akan membahas mengenai risk management dan money management. Topik ini sangatlah penting karena sebaik apapun metode kita, pasti akan ada saatnya kita mengalami loss, salah analisa, dan sejenisnya. Pengaturan resiko inilah yang akan menyelamatkan akun kita ke depannya. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita akan membahas banyak mengenai psikologi dan mindset. Topik mengenai psikologi dan mindset ini sangatlah luas dan akan ada banyak hal yang dapat kita bahas. Lalu dari semua pembahasan sejauh ini, kesimpulannya apakah berarti metode SMC ini merupakan metode Holy Grail? Ini merupakan pertanyaan klasik dan jawabannya pun klasik. Tidak ada metode Holy Grail di dalam trading. Tidak ada sebuah metode yang mampu bekerja 100% dalam segala jenis market. Tiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kembali lagi ke diri kita masing-masing trader. Apakah metode tersebut sesuai dengan karakter dan kondisi kita? Lalu, apa kelebihan utama SMC dibanding metode umum lainnya? 2 kelebihan utama yang dapat kita rasakan bersama antara lain, melalui SMC kita dapat memahami lebih dalam lagi apa yang terjadi dalam market. Apa yang sedang pemain besar lakukan di dalam harga yang sedang bergerak. Dengan demikian, kita dapat mengantisipasi pergerakan berikutnya dan sebisa mungkin kita ikut bersama dalam pergerakan itu. Poin kedua, di dalam metode SMC biasanya kita akan turun ke time frame terkecil untuk menangkap awal dari pergerakan harga. Dengan demikian, RRR atau Risk Reward Ratio yang kita peroleh akan relatif lebih baik dibandingkan metode lainnya. Secara umum, RR minimum yang kita target untuk setiap trade adalah 1:5. Beberapa trader mampu mengincar TP yang lebih jauh seperti 1:10, 1:15 atau bahkan lebih. Tapi secara umum, RR minimum yang kita sarankan adalah 1:5. Lalu dalam mempelajari SMC dan juga metode-metode lainnya, kita akan menemukan beberapa istilah dan kondisi atau rules yang mirip satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya sangatlah wajar. Sebuah kondisi yang sama dapat memiliki interpretasi dan reaksi yang berbeda dari beberapa metode, tergantung dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, dalam membahas SMC ini, kita juga akan menyertakan beberapa istilah yang serupa dari metode lain, sehingga memudahkan proses belajar kita. Oke, sekian dulu pengenalan mengenai Smart Money Concept Indonesia. Pesan saya hanyalah satu bagi kita semua ingin mendalami SMC, yaitu sebaiknya kita mengosongkan gelas kita. Posisikan diri kita sebagai pemula yang ingin belajar suatu ilmu baru. Dengan mengosongkan gelas kita akan mampu belajar dan menyerap semua ilmu yang ada menjadi lebih cepat. Dan kita akan mempercepat proses belajar kita untuk menguasai metode ini dan menggunakannya di live account kita.
Selamat belajar untuk kita semua, and see you in the next video.